Bab 275. Kita langsung bawa ke RS saja. Ricky biar nanti nyusul, kata Pak Ardi. Dia sudah bersiap berjongkok dan mengangkat tubuh Nuri yang matanya masih terpejam. Membawanya keluar rumah lalu membaringkannya di atas jok mobil. Siapa yang mau ikut ke RS nemenin saya? Tanya Pak Ardi. Papi saja, Di. Ayu kasihan harus ninggalin anaknya, timpal Pak Damar. Jangan, Pi. Biar Umi saja. Kasihan Papi. Usia Papi sudah tak muda lagi kalau harus mendatangi tempat-tempat seperti RS yang rentan penyakit, cegah Umi Aminah cepat. Baiklah. Ardi, Umi, titip Nuri, ya. Nanti Papi langsung kabari Ricky. Timpal Pak Damar. Bidar, tunggu saja di rumah. Kasihan Naufal lagi tidur siang. Jangan khawatirkan Nuri. Dia akan segera ditangani, lanjut Pak Damar. 10. Bidarmi mengangguk. Wajahnya teramat pucat pasti takut disalahkan Ricky karena tak bisa menjaga Nuri sesuai perintah. Ayo, Umi. Berangkat sekarang, kata Pak Ardi. Sepasang lelaki dan wanita berusia lebih dari setengah abad itu sama-sama memasuki mobil. Bersiap meluncur menuju RS. Sementara Pak Damar dan Ayu kembali ke rumah mereka. Sambil berkali-kali menghubungi Ricky yang ponselnya tak jua diangkat. Sepertinya Mas Ricky lagi di jalan. Makanya gak angkat telepon, kata Ayu dengan raut cemas. Coba saja terus, Yu. Titap Pak Damar. Ayu menurut. Terus melakukan panggilan pada Ricky hingga puluhan kali. Hingga akhirnya panggilan tersebut diangkat juga. Maaf Mbak Ayu, barusan saya habis dari yayasan. HP-nya ketinggalan di mobil, ungkap Ricky. Ada apa? Tanda hubung titik. Mbak Nuri pingsan, Mas. Sekarang lagi dibawa ke RS, potong Ayu buru-buru. Tak penting ia mengetahui alasan Ricky tak juga mengangkat teleponnya. Astagfirullah, Nuri. Ricky langsung memekik dengan jantung memburu. Saya ke RS sekarang. Lanjut Ricky. Ricky, hati-hati, jangan ngebut. Pikirkan juga keselamatanmu, kata Pak Damar yang mengambil alih telepon dari tangan Ayu. Namun tak ada lagi sahutan dari Ricky. Karena lelaki itu langsung menancap gas menuju RS dengan perasaan tak karuan. Jantungnya berdebar bukan main dengan ketakutan yang luar biasa. Ya Allah, tolong lindungi anak istri hamba. Selamatkan mereka. Gumam Ricky di sepanjang perjalanan. Doa-doa tak hentinya mengalun karena ia hanya bisa berharap pada Tuhannya. Sampai di parkiran RS, Ricky langsung turun dengan tergesa. Ia berjalan cepat menuju ruangan pemeriksaan sesuai petunjuk Pak Ardi. Sementara di depan pemeriksaan, Pak Ardi yang ditemani Umi Aminah berdiri dengan wajah tegang. Keduanya sama-sama merasakan kecemasan. Ricky sudah dihubungi? Tanya Umi Aminah. Sudah. Saya sudah kasih tahu ruang pemeriksaannya, jawab Pak Ardi. Untung masih ada Mas Ardi. Jadi kita bisa dengan cepat membawa Nuri tanpa harus menunggu Ricky dulu, timpal Umi Aminah. Kebetulan saja, balas Pak Ardi. Gak ada satu hal pun yang kebetulan di dunia ini kecuali sudah takdir dan jalannya. Itu artinya, Allah masih belum mengizinkan Mas Ardi pergi dari kota ini, timpal Umi Aminah. Iya. Berpikir positif saja. Jika aku pulang sekarang, mungkin akan ada halangan di perjalanan nanti, balas Pak Ardi. 11. Umi Aminah mengangguk membenarkan. Rasa tegang menunggui hasil pemeriksaan Nuri, bercampur dengan rasa canggung karena kini posisi mereka hanya berduaan.
pun kini sudah saling diam karena bingung harus membahas apa. Beruntung, suara derap langkah kaki yang mengarah ke sana keburu terdengar. Lalu muncullah Ricky dengan wajah paniknya. "Bagaimana istri saya?" tanyanya begitu sampai di depan Pak Ardi dan Umi Aminah. "Masih di dalam. Duduklah dulu. Tunggu dengan tenang," timpal Pak Ardi. Ricky hanya mendengus kasar. Bagaimana mungkin ia bisa tenang sementara nasib anak istrinya belum diketahui sama sekali. Ricky pun hanya bisa berjalan mondar-mandir di depan ruang pemeriksaan. Berharap pintu itu segera terbuka seiring kabar baik yang ingin didengar. Bermenit-menit telah berlalu, akhirnya pintu itu terbuka. Lalu keluarlah dokter dari dalamnya. Dengan cepat Ricky pun menghampiri dokter tersebut. "Bagaimana keadaan anak istri saya?" tanyanya harap-harap cemas. Dari helaan napas panjang yang dilakukan oleh dokter, Ricky bisa menebak jika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Apalagi raut wajah dokter di hadapannya begitu sendu tanpa senyuman sedikit pun. Kondisi pasien drop. Terpaksa tim dokter harus segera menjadwalkan operasi untuk pengeluaran bayinya, timpalnya dokter tersebut. "Lakukan yang terbaik, Dok. Selamatkan anak istri saya," pinta Ricky dengan wajah memelas. "Tentu saja kami akan berusaha. Tapi untuk hasilnya, pasrahkan pada Allah SWT," balas dokter. Ricky mengangguk. "Jadi untuk pengeluaran bayinya, akan dilakukan kapan, Dok?" "Kita akan pantau dulu kondisi pasien selama 24 jam. Kalau sudah sedikit membaik, baru akan dilakukan pengeluaran bayinya. Karena melakukan operasi saat kondisi pasien drop parah, akan sangat fatal. Kecuali kalau setelah 24 jam tak juga membaik, kami terpaksa harus mengeluarkan bayinya," ungkap dokter. "Berapa persen kemungkinan ibu dan bayinya bisa sama-sama selamat, Dok?" tanya Ricky dengan wajah kian kalut. Apalagi saat dokter tak memberikan jawaban. Hanya menyentuh pundak Ricky hangat. "Banyak-banyak berdoa. Selanjutnya hanya bisa pasrah." Setelah mengatakan itu, dokter segera berlalu. Meninggalkan Ricky yang langsung terkulai lemas di lantai. "Ricky, sabar. Kamu harus kuat." Pak Ardi menyentuh punggung Ricky yang mulai berguncang karena tangisan. "Serahkan semuanya pada Allah," lanjut Pak Ardi. Namun, kata sabar hanya mudah diucapkan. Sementara prakteknya tak semudah itu. Apalagi untuk orang-orang seperti Ricky yang harapannya sudah begitu tipis. Di samping itu, Ricky kini dirundung penyesalan. Kenapa dia tak meluangkan waktunya lebih banyak untuk sang istri? Kalau bisa akan ditemaninya selama 24 jam tanpa beranjak sedikit pun. 12. Pasien sudah bisa ditemui. Tapi jangan dulu diajak berbicara. Karena kondisinya masih sangat lemah. Kata perawat yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. "Ricky, masuklah. Temui istrimu," kata Pak Ardi sambil membantu Ricky berdiri. Dengan langkah teramat gontai dan kaki yang terasa tak menapak, Ricky memasuki ruangan tersebut. Air matanya kembali berjatuhan saat melihat Nuri yang berbaring tak berdaya dengan infus di tangannya. Juga oksigen yang terpasang di hidungnya. Susah payah Ricky menyeret kakinya untuk sampai di dekat Nuri. Berat, langkahnya teramat berat. Seberat ujian hidup yang sedang menimpanya kini. "Sayang." Satu kata itu langsung meluncur dengan bibir bergetar. Tangannya terulur membelai wajah sang istri yang teramat pucat. "Bertahan ya. Demi aku, demi Naufal, demi bayi ini,
Demi masa depan kita bersama, lanjut Ricky susah payah karena tenggorokannya terasa tercekat. Kamu kuat. Kamu wanita yang hebat. Aku tahu itu. Ricky kembali bersuara, teramat pelan. Kemudian ia mengecup kening Nuri lama. Hingga bulir bening dari kelopaknya, terjatuh tepat di sana. Membuat Nuri membuka mata dengan perlahan. Mas, katanya nyaris tak terdengar. Iya, sayang. Ricky langsung mendekatkan wajahnya ke arah wajah sang istri. Menggenggam tangan istrinya itu lalu menensifminya berkali-kali. Bawa Mbak Riri ke sini. Aku takut waktuku tak banyak lagi, pinta Nuri serupa bisikan. Sayang, waktumu masih banyak. Waktu kita masih sangat banyak karena kita akan membesarkan anak kita sama-sama, timpal Ricky dengan hati teramat getir. Mati-matian ia menahan air matanya untuk tak lagi jatuh. Nuri menggeleng pelan. Tolong. Itu keinginan terakhirku. Balas Nuri dengan napas nyaris tersengal. 13. Saat jam istirahat tiba, seperti biasa, Raya dan Raihan selalu menghabiskan waktu bersama. Mulai dari makan siang juga salat di masjid kampus. Seperti halnya siang ini. Keduanya tengah menikmati makan siang setelah beberapa jam berkutat dengan pelajaran. 2 mangkuk mie ayam dan 2 gelas jus jeruk tersaji di hadapan sepasang suami istri tersebut. Raya menyeru Rara yang baru memasuki area kantin. Duduk sini. Barengan. Lanjut Raya seraya menepuk kursi kosong di dekatnya. Aku di sini saja. Takut ganggu, timpal Rara sambil nyengir lebar. Cek, ganggu apaan? Kan cuma makanan doang, balas Raya. Ia merasa tak enak membiarkan sahabatnya itu duduk seorang diri. Padahal selama ini selalu sama-sama dirinya. Gak usah, aku di sini saja. Kukuh Rara. Tentu saja ia merasa canggung kalau harus bersama Raya yang kini selalu bersama sang suami. Baiklah. Raya menyahut pasrah. Meski dalam hatinya ia heran karena Rara seringkali memberi jarak padanya saat ia bersama sang suami. Sudah gak apa-apa, sayang. Kan nanti bisa barengan lagi di kelas, balas Raihan melihat raut wajah Raya yang mulai berubah. Raya mengangguk. Mata yang semula menatap ke arah bangku Rara, tiba-tiba tertuju pada Ika yang duduk tak jauh dari Rara. Kakak kelas yang dulunya suka mengganggu dirinya itu sedang menatap ke arahnya. Meski buru-buru dialihkan saat ketahuan oleh Raya. Setelah peristiwa tempo hari, Ika memang tak pernah lagi mengganggunya. Bahkan sekadar bertegur sapa pun sudah tak pernah. Mereka bak orang yang tak pernah saling mengenal. Saling acuh dan diam. Begitupun pada Raihan. Ika bersikap dingin dan tak pecicilan seperti dulu lagi. Meski Raya masih sering mendapati Ika curi-curi pandang pada Raihan. Seperti halnya saat ini. Aku udah selesai. Mau langsung ke kelas, di sini panas. Raya bisa mendengar penuturan Ika pada temannya. Ia juga bisa melihat Ika yang buru-buru bangun dari duduknya padahal makanan di hadapan gadis itu masih banyak. Bahkan terlihat utuh. Kak, makanannya masih banyak. Sayang loh. Teriak teman Ika yang masih betah duduk di kursinya. Kamu aja yang habiskan, sahut Ika tanpa berani menoleh ke belakang. Raya mendengus pelan. Sepertinya Ika masih suka deh sama kakak. Buktinya dia masih kelihatan cemburu kalau kita lagi berduaan kayak gini, kata Raya. Udah jangan bahas orang lain. Lagi pula, kita gak tahu pasti perasaan orang lain itu.
Yang penting kita udah berusaha jaga jarak, balas Raihan. 14. Iya sih. Tapi bukan Ika aja loh yang jaga jarak. Tuh, Rara juga ikutan jaga jarak, timpal Raya. Gak apa-apa. Dia cuma canggung doang sepertinya. Lagi pula sudah benar seperti itu. Jangan kasih celah pada wanita manapun untuk masuk di kehidupan kita meski dengan dalih sahabat, timpal Raihan. Raya mengangguk mengerti. Keduanya pun bersiap meninggalkan kantin dan berjalan bersama menuju masjid untuk mendirikan salat duhur. Setelah itu, barulah mereka berpisah dan menuju kelasnya masing-masing. Kenapa sih, gak mau banget gabung sama aku kalau lagi sama suami? Tanya Raya begitu mendaratkan bokongnya di kursi sebelah Rara. Gak mau jadi orang ketiga di antara kalian, kelakar Rara diakhiri gelak tawa pelan. Cek, ada-ada saja kamu ini. Raya geleng-geleng kepala mendengar candaan sang sahabat. Ini seriusan loh, Rai. Jangan dianggap bercanda. Karena sahabat adalah maut sudah banyak kejadian. Beneran deh, balas Rara dengan wajah berubah serius. Emang sih, aku gak secantik kamu. Suamimu juga gak mungkin tertarik sama aku. Tapi jaga-jaga gak ada salahnya kan? Soalnya kalau udah setan yang bertindak, yang jelek aja bisa kelihatan cantik, lanjut Rara. Masya Allah, pintar banget sih ini Ibu Ustazah. Balas Raya sambil tersenyum lebar. Iya dong. Rara gitu loh. Dengan berbangga diri, Rara menepuk D4 danya sendiri. Awas loh, jangan sepelekan masalah seperti ini sampai kapanpun. Soalnya kehidupan kita masih panjang. Entah di luaran sana atau mungkin di tempat pekerjaan nanti. Intinya jangan kasih celah suami kita dekat dengan wanita lain. Meski kita sudah percaya sekalipun, lanjut Rara mengingatkan dengan tegas. Baik Bu Ustazah. Terima kasih wejangannya, timpal Raya sambil nyengir kuda. Dosen-dosen, sambung Raya saat seorang dosen memasuki kelas. Ia pun bersiap menyimak pelajaran yang diberikan. Konsentrasi Raya terpusat pada setiap penyampaian dosen. Bahkan tak menyadari jika ponselnya terus-terusan menyala sedari tadi. Karena selama mengikuti pelajaran, Raya memang selalu memasang mode silent. Hingga jika ada yang menghubungi tak akan mengganggu konsentrasinya. Sama halnya dengan Raihan. Dia sama sekali tak memeriksa ponselnya. Meski berpuluh-puluh panggilan tak terjawab telah masuk ke nomornya. Setelah pelajaran berakhir, Raihan yang semula ingin menghubungi Raya agar menunggunya sebentar, mengernyit melihat banyaknya panggilan tak terjawab. Bang Riki, ada apa ya? Gumam Raihan bertanya dalam hati. Pikirannya mulai negatif dan khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Raihan gegas memasukkan buku binder dan pulpen ke dalam tas. Kemudian berjalan cepat keluar dari kelas. Kakinya yang panjang mengayun cepat menuju kelas Raya. Sayang, panggil Raihan begitu sampai di ambang pintu kelas Raya. Raya yang sedang memasukkan bukunya menoleh. Hai, sapanya dengan mata berbinar. Kok cepat? Lanjut Raya. Karena setahu dia, Raihan akan sedikit terlambat. Sudah lihat ponsel? Raihan malah balik bertanya. 15. Ponsel. Raya menggeleng pelan. Karena ia memang belum keburu mengecek benda pintarnya tersebut. Bang Riki menelepon banyak sekali, beber Raihan. Coba aku lihat. Raya bergegas merogoh ponselnya dari dalam tas.
mengusap layarnya hingga menampakkan puluhan panggilan tak terjawab. Iya benar, Kak, sahut Raya. Ada apa ya? Coba telepon balik. Raihan mengangguk. Dia kembali menghubungi nomor Raihan meski laki-laki itu tak langsung mengangkatnya. Gak diangkat, lapor Raihan. Aku coba telepon Mbak Ayu, kata Raya. Ia lekas menghubungi nomor kakaknya itu. Beruntung, kali ini langsung diangkat. Halo, Mbak. Aku baru selesai kuliah. Baru tahu ada banyak panggilan tak terjawab dari Bang Riki. Kak Raihan telepon balik tapi gak diangkat. Ada apa ya? Tanya Raya. Mbak Nuri masuk RS, Rai. Dia tadi pingsan. Ini Mbak lagi nunggu kabarnya. Soalnya gak ikut ke RS, ungkap Ayu. Astagfirullah. Terus siapa yang ikut ke RS? Pekik Raya. Umi sama Papa Ardi, jawab Ayu. Oh, baiklah. Aku telepon Umi dulu kalau gitu. Timpal Raya seraya mengakhiri panggilan. Mbak Nuri masuk RS, pingsan, tuturnya pada Raihan. Baru saja Raya hendak menghubungi nomor Umi Aminah, panggilan dari Riki kembali masuk. Bang Riki, kata Raya. Ayo angkat. Timpal Raihan dengan jantung berdebar. Assalamualaikum, Bang. Maaf, aku baru selesai kuliah, ujar Raya. Kenapa, Bang? Lanjutnya. Rai, aku boleh minta tolong? Tanya Riki dengan suara parau. Tentu saja, Bang. Katakan. Balas Raya buru-buru. Tolong bawa Mbak Riri ke RS. Nuri ingin bertemu dengannya. Itu juga kalau Mbak Riri bersedia. Kalau gak mau, jangan dipaksa, timpal Riki. Baik, Bang. Insya Allah aku bawa Mbak Riri ya. Balas Raya. Terima kasih. Hanya itu jawaban Riki. Terdengar pelan dan lemah. Selemah perasaannya kini. Bang Riki meminta kita bawa Mbak Riri ke RS, kata Raya pada Raihan. Ayo kalau gitu. Kita jemput dulu Mbak Riri, sekalian aja sama ibu bapak. Biar Siva ditungguin ibu bapak di rumah, timpal Raihan. 16. Raya mengangguk. Keduanya pun berjalan menuju parkiran dengan terdiam. Wajah keduanya muram karena khawatir dengan keadaan. Tak ada sedikit pun senyuman ataupun saling bercanda sepanjang melangkah. Hal itu tentu menjadi tanda tanya besar untuk seseorang yang dari tadi memperhatikan sepasang suami istri tersebut. Gio. Matanya menatap awas ke arah Raihan dan Raya yang akan memasuki mobil. Kenapa Raya terlihat sedih seperti itu? Apa mereka ada masalah? Apa suaminya menyakitinya? Kalau benar disakiti, aku sungguh tak terima, gumam Gio. Cintai Raya, jaga dia, lindungi dia. Kalau berani menyakitinya, maka aku akan berusaha merebutnya. Gio teringat perkataannya pada Raihan tempo lalu. Dan sejak itu, ia selalu memantau kondisi Raya diam-diam. Mobil yang dikendarai Raihan melaju dengan kecepatan cukup tinggi menuju kediaman orang tua Raya. Kebetulan jalanan cukup lengang karena hari masih sedikit siang. Telepon dulu Mbak Ririnya, sayang. Biar siap-siap. Kata Raihan. Iya, Kak. Raya lekas mengusap layar ponselnya kemudian menghubungi Riri. Panggilan pun langsung terhubung dan suara Riri langsung terdengar mengalun di telepon. Kenapa, Rai? Mau pulang kemana hari ini? Tanya Riri. Mbak, aku lagi di jalan mau ke sana. Mbak sama ibu bapak siap-siap, ya.
Ikut ke rumah Mbak Ayu, ujar Raya to the point. Loh, ada apa memangnya? Kok dadakan? Tanya Riri keheranan. Mbak Nuri masuk RS. Dia minta ketemu Mbak Riri, jawab Raya. Masuk RS. Mau lahiran. Kok malah mau ketemu aku? Lagi-lagi Riri bertanya. Lah memang belum tahu apa? Apa? Mbak Nuri mengidap penyakit kanker hati stadium akhir, Mbak. Tolong, turuti saja. Pinta Raya. Astagfirullah. Kanker hati. Pekik Riri. Iya. Mbak siap-siap ya. Hati-hati keperluan Siva ada yang ketinggalan, timpal Raya sembari menutup panggilan. Semoga Mbak Nuri dan bayinya bisa selamat ya Allah. Kasihan Bang Riki, kasihan Naufal, desis Raya dengan bulir bening mulai menggenang. Amin. Raihan yang sedang fokus menyetir menyahut. Saat mobil sampai di pekarangan rumah, ternyata Riri, Pak Lukman, dan Bu Rati sudah siap. Mereka sudah menunggu di teras. Ayo, Pak, Bu. Ajak Raya yang memilih turun dulu. Sementara Raihan sedang memutar balikkan mobil. Aldi mana? Tanya Raya celingukan. Ada di dalam. Dia gak mau ikut. Besok ada ulangan di sekolah katanya, jawab Bu Rati. 17. Ya sudah. Ibu bapak masuk duluan ya. Raya temuin Aldi dulu, timpalnya sambil berjalan memasuki rumah. Serunya. Iya, Mbak. Tubuh jangkung itu keluar dari pintu kamar. Kalau gak mau ikut, jangan keluyuran. Diam di rumah. Pulang sekolah langsung pulang, jangan nongkrong gak jelas, tutur Raya tegas. Iya. Aldi menyahut pendek. Ya sudah nih, buat jajan. Sama buat beli makan. Takutnya ibu sama bapak lama di rumah Mbak Ayu, tutur Raya sambil mengulurkan beberapa lembar uang berwarna biru pada sang adik. Asik. Makasih banyak, Mbak. Ujar Aldi dengan mata berbinar. Jangan main PS mulu. Belajar. Timpal Raya tegas. Mbak berangkat dulu. Assalamualaikum. Raya lekas keluar dari rumah itu lalu berjalan menuju mobil. Menyusul yang lain yang sudah masuk lebih dulu. Meski ia dan adik laki-laki satu-satunya itu tak terlalu akrab, tapi hubungan adik kakak tetaplah rekat. Raya begitu menyayangi sang adik meski keduanya nampak sama-sama cuek. Apalagi adiknya itu sedang memasuki fase remaja di mana dia sudah jarang berada di rumah dan lebih sering menghabiskan waktunya di luar bersama teman-temannya. Sejak kapan Nuri sakit, Rai? Tanya Riri setelah mobil kembali melaju. Tepatnya kapan kurang tahu. Sepertinya sudah lumayan lama tapi Mbak Nuri memendamnya sendiri. Dan baru ketahuan Bang Riki akhir-akhir ini, jawab Raya. Duh, kasihan ya. Mana kehamilannya belum 9 bulan kan? Timpal Riri lagi. Iya, belum. Baru 7 bulan, jawab Raya. Semoga saja ibu dan bayinya gak kenapa-kenapa, timpal Riri yang diaminkan semua orang. Siva temenin dulu sama ibu, ya. Soalnya gak mungkin dibawa ke RS, kata Raya. Iya. Bu Ratih tak banyak membantah. Tak juga banyak bertanya. Hanya benak Riri yang dipenuhi banyak pertanyaan kenapa Nuri ingin bertemu dengannya. Siang telah berakhir dan sore mulai menyapa saat mobil yang dikemudikan Raihan memasuki area RS. Orang-orang yang tersisa di dalamnya pun langsung keluar dan berjalan menuju ruangan di mana Nuri berada. Setiap tapak kaki yang dipijak Nuri semakin dipenuhi pertanyaan.
Kenapa dan untuk apa kedatangannya diperlukan? Begitu sampai di depan ruangan di mana Nuri dirawat, hati Riri mencelos bukan main melihat kondisi Ricky yang tentunya tak baik-baik saja. Lelaki berbadan tinggi tegap yang selalu tegas dan tak banyak berbasa-basi itu kini terlihat begitu lemah dengan wajah yang sembab. "Bang Ricky, sabar ya," kata Raihan begitu sampai di hadapan Ricky. Raihan mengusap punggung Ricky penuh kegetiran. 18. Ricky hanya bisa mengangguk samar. Tatapannya tertuju pada Riri yang sedikit mengambil jarak darinya. "Tolong temui istriku," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Riri sempat mematung dengan perasaan campur aduk. Prihatin, bingung, juga sedih. "Masuklah. Dia ada di dalam," lanjut Ricky dengan mata terarah pada pintu yang tertutup rapat.